perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami. Untuk tahapan supervisi pendidikan, tahapan yang pertama yaitu tahap perencanaan. Perencanaan pada dasarnya adalah persiapan menyusun suatu keputusan dan menentukan kegiatan yang hendak dilaksanakan secara terarah pada masa yang akan datang. Kegiatan perencanaan dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada tahap ini, supervisor melakukan persiapan yaitu mengadakan pertemuan para pendidik dengan suasana yang menyenangkan, menentukan segi apa yang harus diamati selama pembelajaran berlangsung dan bagaimana mencatat hasil observasi. Sebagai supervisor menanyakan pengalaman masa lalu yang nantinya akan diperbaiki dan disempurnakan. Dan yang terakhir, menyiapkan dan menyusun format program supervisi yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam tahap perencanaan supervisi pendidikan. Langkah pertama, mengidentifikasi masalah. Dalam langkah ini, melakukan observasi kelas, menyelenggarakan rapat sekolah, wawancara informal atau pertemuan pribadi dengan para pendidik, musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kerja kepala sekolah, dan dalam masalah ini dapat diidentifikasi melalui analisis laporan daya saraf dan dapat dilakukan sesuai kreativitas para supervisor. Untuk langkah yang kedua yaitu menganalisis masalah. Setelah masalah dapat diidentifikasi, maka selanjutnya harus dapat memahami esensi masalah yang sesungguhnya dan faktor-faktor penyebabnya. Langkah ketiga, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan. Langkah yang keempat, merumuskan cara pemecahan masalah. Langkah yang kelima, menetapkan teknik yang tepat untuk memperbaiki permasalahan. Langkah yang keenam, implementasi pemecahan masalah. Dan langkah yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Lalu dalam tahap perencanaan supervisi pendidikan terdapat susunan. Susunan tahap perencanaan supervisi pendidikan ini dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan supervisi pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, latar belakang. Latar belakang berisikan tentang arti penting supervisi dan alasan perlunya pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang kedua, landasan hukum. Berisi berbagai peraturan yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan supervisi pendidikan dan peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari sasaran supervisi. Yang ketiga, tujuan. Memuat hal-hal yang diinginkan dari adanya program supervisi dan pelaksanaan supervisi. Yang keempat, indikator keberhasilan supervisi pendidikan. Agar terukur keberhasilannya, perlu dideskripsikan indikator keberhasilan, baik dilihat dari awal proses pelaksanaan maupun hasil supervisi pendidikan. Yang kelima, sasaran. Sasaran supervisi pendidikan adalah guru atau tenaga kependidikan yang akan disupervisi. Yang keempat, pendekatan dan teknik supervisi. Berisi tentang pendekatan dan teknik yang dipilih dalam pelaksanaan supervisi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, ruang lingkup supervisi. Berisi cakupan bidang yang disupervisi, antara lain analisa perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Yang terakhir, jadwal pelaksanaan supervisi. Berisi daftar nama guru serta kapan supervisi tersebut dilaksanakan. Arti penting tahapan perencanaan supervisi pendidikan dalam tahap pelaksanaan supervisi pendidikan, yaitu untuk mencari kebenaran atas fakta yang diperoleh dan disajikan agar dapat diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan hasil supervisi yang dilakukan. Supervisi yang direncanakan secara baik akan meningkatkan kepercayaan,
pengakuan, serta penerimaan dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan supervisi. Dan supervisi yang direncanakan hasilnya akan dapat diukur dan diketahui secara jelas karena dilakukan dengan penuh kesadaran atas alasan, tujuan, dan cara melakukannya. Lalu, sebelum seorang supervisor melakukan kegiatan supervisi, terlebih dahulu dalam merencana program kegiatan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal tersebut yaitu yang pertama, perencanaan harus komprehensif. Perencanaan itu harus menyeluruh dan menjangkau berbagai aspek dalam supervisi. Semua tahapan yang akan dicapai dalam supervisi harus merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Yang kedua, perencanaan harus kooperatif. Perencanaan itu harus melibatkan banyak orang yang terkait dengan supervisi, karena seorang supervisor akan memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan supervisinya. Yang ketiga, yang terakhir, perencanaan harus bersifat fleksibel. Perencanaan yang bersifat fleksibel ini maksudnya perencanaan yang dibuat hendaknya tidak kaku, tetapi terbuka ruang untuk dialog dan mengakomodasi perubahan yang terjadi di lapangan, tanpa harus mengaburkan rencana itu sendiri. Untuk selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya tahap pelaksanaan supervisi pendidikan berdasarkan modul pengembangan supervisi akademik dalam implementasi K13 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 terdapat 12 komponen perangkat pembelajaran yang menjadi objek supervisi. Yang pertama ada kalender pendidikan, lalu program tahunan, yang ketiga program semester, dan yang keempat silabus, yang kelima RPP, yang keenam jadwal pelajaran, yang ketujuh agenda harian, yang kedelapan dokumen KKM, yang kesembilan daftar hadir, yang kesepuluh daftar nilai, dan yang kesebelas buku pedoman guru, dan yang terakhir buku teks pelajaran. Akan tetapi pada dasarnya setiap kepala sekolah mempunyai cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan supervisi perangkat pembelajaran di sekolah yang dipimpinnya. Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan dari berbagai macam faktor. Di antara faktor yang menyebabkan perbedaan cara pelaksanaan supervisi perangkat pembelajaran adalah salah satunya adalah jumlah guru, seperti itu. Lalu yang kedua, melaksanakan supervisi pemantauan RPP. Kepala sekolah sesuai dengan tugasnya adalah mengelola pembelajaran yang ada di sekolah yang dipimpinnya. Untuk itu, kepala sekolah diharapkan mampu dan memahami rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Jadi pemahaman kepala sekolah terhadap RPP tersebut benar-benar sangat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan supervisi. Dan minimal pemantauan RPP ini dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan supervisi proses pembelajaran. Nah, di sini ada 3, yaitu ada pra pembelajaran, dan yang kedua ada proses pembelajaran, lalu yang ketiga pasca pembelajaran. Yang pertama kita akan membahas mengenai pra pembelajaran, di mana di sini kegiatannya adalah kepala sekolah sebagai supervisi bertemu dahulu dengan guru sebagai pendidik. Di sini mereka membicarakan mengenai hal-hal terkait proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lalu pada proses pembelajaran, di sini kegiatan yang dilaksanakan yaitu kepala sekolah sebagai supervisor setelah melakukan wawancara dengan guru atau pendidik itu, kepala sekolah masuk ke dalam kelas
sebagai supervisor untuk memantau proses pembelajaran secara langsung di kelas. Seperti itu. Lalu pada yang terakhir yaitu pasca pembelajaran, kegiatan di sini yang dilaksanakan adalah kepala sekolah sebagai supervisor akan berdiskusi, bertemu kembali dengan dengan guru atau pendidik, di mana di sini akan membahas mengenai proses pembelajaran apakah sesuai dengan tujuan, apakah itu efektif atau tidak. Jadi dalam diskusi ini bisa dikatakan sebagai proses evaluasi pasca pembelajaran. Baik, pada tahap terakhir yaitu melaksanakan supervisi penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar yang sudah dilaksanakan oleh guru merupakan rangkaian dari tahap pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah. Oleh karena itu, dalam tahap ini kegiatannya adalah yang dilaksanakan menilai hasil pembelajaran guru pada saat proses pembelajaran dengan tujuan untuk mendapatkan data terbaik yang terkait dengan kompetensi guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar. Jadi dari sini setelah mendapatkan penilaian hasil proses pembelajaran, bisa yang dilakukan oleh kepala sekolah atau supervisor selanjutnya yaitu mengevaluasi apakah proses pembelajaran yang dilakukan sebelumnya itu efektif atau tidak. Seperti itu. Saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan sedikit mengenai tahap observasi. Tahap observasi dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dari kegiatan non-tes. Observasi dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung. Observer melaksanakan observasi terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pengamat melaksanakan kegiatan supervisi dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Observer mengadakan tanya jawab dengan guru yang disupervisi tentang pelaksanaan supervisi dan dampaknya terhadap peningkatan pembelajaran. Untuk materi yang selanjutnya adalah tahap refleksi. Refleksi merupakan proses merenung, melihat kembali terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan proses pembelajaran berdasarkan hasil observasi, supervisi akademik terhadap guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran, sebagai tindakan penilaian supervisi. Dari catatan hasil supervisi, belum memperoleh hasil yang optimal. Oleh sebab itu, maka sangat diperlukan untuk melakukan tindakan berikutnya. Kalau sudah baik, akan terus dikembangkan agar guru terus meningkatkan diri dalam inovasi maupun berbagai bentuk kreativitas dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.